Saraswati datang ke rumah itu dengan langkah hati-hati seperti orang yang memasuki hutan yang belum pernah ia jelajahi. Rumah besar peninggalan keluarga suaminya Arka berdiri angkuh dengan dinding kusam berwarna krem tua dan lorong panjang yang selalu terasa lebih dingin daripada udara di luar. Sejak pertama kali menginjakan kaki sebagai menantu, ia sudah merasakan sesuatu yang tak kasat mata namun menekan dada. Bukan hantu, bukan bayangan, melainkan tatapan Ratna, ibu mertuanya, yang tajam dan penuh ukur. Ratna adalah perempuan yang terbiasa mengendalikan segalanya. Dari cara sendok diletakkan hingga bagaimana suara televisi harus terdengar. Dan sejak Saraswati masuk ke rumah itu, kendali yang selama ini mutlak terasa terancam. Meski Saraswati selalu bersikap lembut, bangun lebih pagi, memasak sesuai selera Ratna, menyeduh teh dengan takaran gula yang tepat, tetap saja kesalahan selalu ditemukan. Jika gulanya kurang disebut tak perhatian, jika terlalu manis disebut ingin mencari muka. Arka yang sibuk bekerja tak pernah benar-benar melihat perang sunyi yang terjadi di antara dua perempuan itu. Ia hanya pulang larut malam dan menganggap suasana rumah baik-baik saja. Sementara Ratna perlahan mulai menanam benih fitnah, ia bercerita pada tetangga bahwa menantunya terlalu sering tersenyum pada pria lain. Bahwa ia pernah melihat Saraswati menerima telepon misterius dengan wajah berbinar. Padahal itu hanya panggilan dari sepupu jauh yang menanyakan kabar. Gosip itu berkembang seperti jamur di musim hujan, dan ketika sampai ke telinga Arka, ia mulai memandang istrinya dengan selapis curiga yang tipis namun menyakitkan. Saraswati mencoba menjelaskan dengan mata berkaca-kaca, tetapi Ratna selalu lebih dulu menyela dengan nada kecewa yang dramatis, menyebut dirinya hanya ibu yang ingin melindungi anaknya dari perempuan tak tahu diri. Malam-malam berikutnya dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Suara sendok yang beradu terdengar seperti pertengkaran kecil, dan udara di meja makan terasa sesak. Hingga suatu sore Ratna masuk ke dapur dengan senyum yang anehnya lembut. Ia berkata bahwa mungkin sudah saatnya berdamai, sudah cukup salah paham, dan ia ingin menyeduhkan teh untuk Saraswati sebagai tanda permintaan maaf. Kalimat itu terdengar manis, terlalu manis untuk ukuran Ratna. Namun Saraswati yang lelah dengan konflik memilih percaya, karena ia ingin rumah itu kembali hangat. Ratna merebus air dengan tenang, gerakannya pelan namun terukur, dari lemari kecil ia mengambil sesuatu yang disembunyikan di balik toples gula, serbuk halus tak berwarna yang larut tanpa jejak. Ia menuangkannya ke dalam cangkir sebelum menyeduh teh hitam pekat. Uapnya naik perlahan membawa aroma pahit yang samar. Saraswati menerima cangkir itu dengan tangan gemetar bukan karena takut melainkan karena harapan bahwa mungkin ini awal yang baru. Ia menyeruput perlahan dan merasakan pahit yang menusuk lidah. Ratna duduk di hadapannya dengan tatapan tak berkedip, menunggu seperti penonton menanti adegan terakhir sebuah sandiwara. Beberapa menit kemudian kepala Saraswati terasa berat. Ruangan berputar pelan seperti gasing yang kehilangan keseimbangan. Ia mencoba berdiri tetapi lututnya melemah. Ratna hanya berkata lirih bahwa perempuan yang tak tahu diri pantas diberi pelajaran. Kalimat itu mengambang di udara ketika Saraswati terjatuh. Napasnya memburu, jantungnya berdetak tak teratur. Ia memanggil nama Arka namun suaranya seperti tercekik di tenggorokan. Ratna berdiri dan menatap tubuh yang tergeletak dengan ekspresi datar. Tak ada panik, tak ada air mata, hanya kepastian dingin bahwa rencana berjalan sesuai kehendaknya. Sebelum malam berganti dini hari, Saraswati telah terbaring tak bernyawa di ranjangnya sendiri. Ratna dengan cekatan menghapus jejak, menyiapkan botol kecil racun yang diletakkan di samping tempat tidur. Bahkan memalsukan pesan singkat di ponsel Saraswati seolah ia putus asa karena perselingkuhan yang terbongkar. Ketika Arka pulang dan menemukan istrinya tak bergerak, Ratna sudah siap dengan cerita yang tersusun rapi. Ia menangis keras sambil menyebut nama Tuhan, menyalahkan dunia yang kejam dan menyebut menantunya terlalu lemah menghadapi rasa malu. Arka yang syok tak mampu berpikir jernih. Ia memeluk ibunya yang pura-pura gemetar dan membiarkan narasi itu tumbuh menjadi kebenaran. Kabar menyebar cepat. Tetangga berbisik bahwa Saraswati bunuh diri karena selingkuh. Nama baiknya hancur sebelum tanah kubur menutup wajahnya. Pemakaman berlangsung cepat dan penuh tatapan sinis. Hanya hujan yang turun deras seolah menolak tuduhan itu. Tanah merah menutupi peti dengan suara berat, dan di bawah permukaan yang basah, tubuh yang diracun itu terbaring bersama amarah yang tak sempat membela diri. Ratna pulang dengan langkah ringan,
merasa rumahnya kembali bersih dari ancaman. Ia menyalakan dupa di ruang tamu dan berdoa panjang agar arwah menantunya tenang. Padahal jauh di dalam dirinya ada suara kecil yang berbisik bahwa racun bukan hanya membunuh tubuh tetapi juga membuka pintu yang tak seharusnya diketuk. Malam pertama setelah pemakaman terasa sunyi namun aneh. Angin tak bertiup tetapi tirai bergerak pelan. Ratna mengabaikannya dan mencoba tidur. Namun tepat ketika jam menunjukkan pukul 12:13, terdengar suara langkah di lorong, pelan dan menyeret. Ratna menahan napas, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kayu yang menyusut, tetapi langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. 3. Ketukan terdengar jelas, pelan namun pasti. Ratna tak membuka pintu, ia hanya duduk gemetar sambil menutup telinga. Di dalam keheningan itu ia mencium aroma teh pahit yang sama seperti sore tadi, aroma yang kini terasa jauh lebih pekat, dan di balik pintu, seolah ada seseorang berdiri dengan sabar menunggu, bukan untuk masuk, melainkan untuk mengingatkan bahwa kebenaran mungkin bisa dikubur, tetapi ia selalu menemukan cara untuk berjalan pulang. Ratna tak pernah lagi tidur nyenyak sejak malam pertama ketukan itu terdengar, karena suara 3 ketukan pelan di pintunya selalu datang tepat pukul 12:13, seolah ada tangan tak terlihat yang mematuhi jam dengan disiplin yang mengerikan. Ia mencoba mengganti jam dinding, mencabut baterainya, bahkan memindahkan posisi tempat tidurnya menjauh dari pintu. Tetapi waktu itu tetap datang seperti janji yang tak bisa dibatalkan. Malam kedua setelah suara langkah menyeret terdengar lebih jelas. Seperti kain basah diseret di atas lantai keramik, Ratna duduk kaku di ranjangnya dengan selimut menutup hingga dada. Napasnya dangkal dan telinganya terasa berdenging. Ketukan kembali terdengar 3 kali, tidak keras namun penuh tekanan. Ia memberanikan diri bertanya siapa di luar sana dengan suara hampir tak terdengar. Dan sebagai jawaban, ia mencium aroma teh pahit yang begitu kuat hingga membuat tenggorokannya perih. Bau itu sama persis seperti sore ketika ia menyeduh. Racun, pikirannya mencoba mencari alasan rasional. Mungkin hanya halusinasi, mungkin hanya rasa bersalah yang berubah wujud. Tetapi ketika gagang pintu perlahan bergerak sendiri meski terkunci rapat, Ratna sadar ada sesuatu yang tak lagi bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ia bangkit gemetar dan membaca doa dengan suara tercekat. Suara langkah di luar pintu berhenti dan digantikan oleh suara lirih seperti seseorang menangis tertahan. Suara itu serak dan basah, seperti keluar dari tenggorokan yang pernah terbakar. Ratna menutup telinganya namun suara itu justru terdengar di dalam kepalanya. Mengulang satu kalimat yang sama, "Mengapa mertuaku tega padaku?" Kalimat itu bergaung panjang dan membuat jantungnya berdebar liar. Pagi harinya Ratna menemukan bekas noda cairan coklat gelap di depan pintu kamarnya. Noda itu membentuk lingkaran kecil seperti bekas cangkir. Ia berusaha membersihkannya tetapi setiap kali ia lap, noda itu muncul kembali lebih pekat. Arka mulai menyadari ibunya terlihat pucat dan sering melamun. Ia bertanya apakah Ratna sakit. Namun Ratna hanya menjawab bahwa ia kurang tidur karena memikirkan almarhum menantunya. Arka menunduk dan menyebut nama Saraswati dengan suara lirih. Nama itu membuat udara di ruang makan terasa lebih berat. Malam berikutnya listrik rumah tiba-tiba padam tepat pukul 12:13, dan dalam gelap Ratna mendengar suara sendok beradu dengan cangkir di dapur. Bunyinya pelan namun berulang seperti seseorang sedang mengaduk teh dengan sabar. Ratna berjalan dengan langkah tertatih menyusuri lorong yang hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Bayangannya memanjang aneh di dinding. Ketika ia sampai di dapur, ia melihat meja makan tertata rapi dengan satu cangkir teh mengepul di tengahnya. Kursi di hadapannya tertarik sedikit seolah ada yang mengundangnya duduk. Ratna menggeleng panik dan mundur. Tetapi kursi itu bergerak sendiri mengeluarkan bunyi gesekan yang panjang. Suara lirih kembali terdengar lebih dekat dari sebelumnya dan kali ini seperti berada tepat di belakang telinganya. "Mengapa?" Ratna menjerit dan berbalik namun tak melihat siapapun. Hanya pantulan dirinya di jendela dengan wajah pucat dan mata membelalak. Ketika listrik menyala kembali, cangkir di meja pecah sendiri dengan suara keras dan cairannya mengalir ke lantai membentuk garis seperti tulisan yang tak sempurna. Ratna jatuh terduduk sambil menangis. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan mulai merayap seperti ular di dalam dada. Keesokan harinya ia mendatangi seorang dukun tua di ujung kampung. Perempuan renta itu menatap Ratna lama tanpa menyentuhnya dan berkata bahwa ada arwah yang tak terima karena mati dengan fitnah di pundaknya. Ratna mencoba berdalih bahwa menantunya bunuh diri.
Tetapi dukun itu tertawa pelan dan menyebut racun tak pernah bisa disembunyikan dari dunia arwah. Ratna pulang dengan tubuh gemetar dan pikiran kacau. Malam itu ia mencoba tidur lebih awal, namun baru saja matanya terpejam ia bermimpi berada di ruang makan rumahnya sendiri dengan suasana yang suram. Saraswati duduk di seberangnya mengenakan gaun putih yang ternoda tanah. Rambutnya tergerai menutupi separuh wajah. Di tangannya ada cangkir teh retak. Ia mengangkat cangkir itu perlahan dan menumpahkannya ke lantai. Cairan hitam mengalir menuju kaki Ratna dan berubah menjadi tangan-tangan kecil yang meraih pergelangannya. Ratna terbangun dengan jeritan keras dan mendapati pergelangan tangannya memerah seperti baru. Dicengkeram sesuatu, ia berlari ke kamar Arka namun pintunya terkunci dari dalam. Ia mengetuk dan memanggil namun tak ada jawaban. Suara langkah kembali terdengar di lorong di belakangnya dan Ratna tahu ia tak sendirian. Ia menoleh perlahan dan melihat sosok Saraswati berdiri di ujung lorong dengan kepala miring dan mata kosong. Gaunnya basah oleh tanah dan dari sudut bibirnya menetes cairan gelap. Sosok itu tak berjalan melainkan meluncur perlahan mendekat tanpa suara. Ratna mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Hawa dingin menyentuh wajahnya dan suara serak berbisik tepat di depannya mengakui. Ratna memejamkan mata dan menangis. Ketika ia membukanya, sosok itu sudah hilang. Tetapi di lantai tepat di hadapannya ada serpihan kaca yang membentuk satu kata dengan goresan halus, "Akui." Ratna jatuh berlutut dan untuk pertama kalinya ia sadar bahwa arwah yang ia kirim ke tanah dengan kebohongan kini berdiri di ambang pintunya, menuntut satu hal yang tak bisa ia hindari lagi, yaitu kebenaran. Sejak malam ketika kata "akui" tergores di lantai dengan serpihan kaca yang tak pernah ia pegang, Ratna tahu waktunya semakin sempit karena setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa ia cegah. Ia tak lagi berani tidur dengan lampu padam, ia tak lagi berani berjalan sendirian melewati lorong. Bahkan bayangannya sendiri tampak asing dan mengancam. Namun yang paling menakutkan bukanlah penampakan sosok Saraswati melainkan suara lirih yang kini tak hanya terdengar pukul 12:13 melainkan kapan saja ketika rumah sunyi. Suara itu tak lagi bertanya dengan nada marah melainkan dengan nada kecewa yang jauh lebih menyakitkan. "Mengapa mertuaku tega padaku?" Kalimat itu menembus dada Ratna seperti jarum yang diputar perlahan. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa lebih panjang dari biasanya. Ia menyiram seluruh rumah dengan air doa yang ia dapat dari dukun lain yang lebih muda dan lebih berani. Tetapi setiap percikan air justru meninggalkan noda gelap seperti bercampur teh pahit. Arka mulai kehilangan kesabaran melihat ibunya berbicara sendiri di ruang tamu. Tertawa lalu menangis dalam hitungan menit. Ia memutuskan untuk tinggal di rumah beberapa hari dan menunda pekerjaannya. Keputusan itu membuat Ratna semakin tertekan karena kini ia tak hanya dihantui arwah menantunya tetapi juga tatapan anaknya yang mulai penuh tanya. Malam itu hujan turun deras dan listrik kembali padam tepat pada waktu yang sama. Arka sedang di kamar mandi ketika Ratna duduk sendirian di ruang makan dengan lilin kecil di atas meja. Bayangan api menari di dinding seperti sosok-sosok kurus yang berbaris. Tiba-tiba kursi di hadapannya bergeser perlahan dan berhenti tepat di posisi ketika Saraswati biasa duduk. Ratna menahan napas, lilin berkedip kencang lalu hampir padam. Dan dari ujung lorong terdengar suara langkah yang tak lagi menyeret melainkan mantap dan jelas. Sosok Saraswati muncul perlahan dengan gaun putih yang kini tak lagi kotor tanah melainkan bersih namun basah seperti baru keluar dari hujan. Wajahnya pucat namun tidak lagi tertutup rambut. Matanya menatap Ratna dengan kesedihan yang dalam. Di tangannya tetap ada cangkir teh retak yang menghitam di bagian dalamnya. Ratna tak bisa bergerak, tubuhnya seperti terpaku di kursi. Sosok itu berhenti tepat di depan meja dan meletakkan cangkir di atasnya tanpa suara benturan. Uap tipis naik dan membentuk wajah Ratna sendiri di udara. Suara serak terdengar bukan dari mulut Saraswati melainkan dari seluruh ruangan. "Kembalikan namaku." Ratna menjerit memanggil Arka, tetapi suara hujan menelan teriakannya. Saraswati mengangkat tangan dan menunjuk ke dada Ratna. Seketika Ratna merasakan panas menjalar dari tenggorokan ke perutnya seperti malam ketika ia menyaksikan menantunya sekarat. Napasnya tersengal dan pandangannya kabur. Dalam kepanikan itu, ia sadar tak ada jalan lain selain berbicara. Ketika Arka berlari keluar kamar mandi dan melihat ibunya terjatuh di lantai dengan wajah pucat dan tangan mencengkeram dadanya, Ratna meraih lengan anaknya dan dengan suara parau ia mulai mengakui semuanya. Ia mengaku mencampurkan racun ke dalam teh. Ia mengaku memalsukan pesan tentang perselingkuhan.
Ia mengaku menyebarkan gosip agar dunia percaya bahwa Saraswati perempuan tak setia. Setiap kata keluar seperti serpihan kaca yang melukai lidahnya sendiri. Arka terdiam dengan wajah hancur. Hujan di luar semakin deras seolah ikut menjadi saksi ketika pengakuan itu selesai. Suasana rumah mendadak hening, listrik menyala kembali tanpa peringatan, dan bau teh pahit yang selama ini memenuhi udara perlahan memudar. Arka menangis sambil memeluk ibunya yang kini gemetar hebat. Tetapi di sudut ruangan ia melihat sosok Saraswati berdiri untuk terakhir kalinya. Bukan lagi dengan tatapan marah atau kecewa melainkan dengan wajah yang tenang. Ia menatap Arka sesaat lalu menoleh pada Ratna, dan untuk pertama kalinya tak ada pertanyaan di matanya, hanya kepastian bahwa namanya telah dikembalikan. Ratna mengikuti arah pandang anaknya dan melihat sosok itu semakin samar seperti kabut tersapu angin. Panas di dadanya semakin kuat dan jantungnya berdebar tak teratur. Arka mencoba memanggil ambulans tetapi Ratna sudah tahu tubuhnya tak akan kuat menanggung beban yang selama ini ia kubur. Sebelum kesadarannya menghilang ia berbisik meminta maaf pada Saraswati dan pada anaknya. Lalu tubuhnya lunglai dengan napas terakhir yang terdengar seperti helaan panjang. Kelegaan dan penyesalan sekaligus. Dokter yang datang kemudian hanya bisa menyatakan bahwa Ratna meninggal akibat serangan jantung mendadak. Namun Arka tak bisa melupakan bahwa tepat ketika ibunya mengembuskan napas terakhir, cangkir di meja ruang makan retak sendiri dan cairan hitam di dalamnya menguap tanpa bekas. Pemakaman Ratna berlangsung sederhana dan sunyi. Tak ada lagi gosip tentang perselingkuhan karena Arka telah menceritakan kebenaran pada keluarga dan tetangga. Nama Saraswati dibersihkan meski terlambat. Dua nisan kini berdiri berdampingan di bawah pohon Kamboja yang sama, dan setiap kali angin bertiup pelan, kelopak bunga jatuh di atas keduanya tanpa pilih kasih. Malam pertama setelah semuanya berakhir, rumah itu benar-benar sunyi, tak ada langkah di lorong, tak ada ketukan di pintu. Jam dinding berdetak normal tanpa berhenti di angka 12:13 menit. Arka duduk sendirian di kamar yang dulu ditempati istrinya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan keheningan yang tak menakutkan. Jendela terbuka sedikit dan angin malam masuk membawa aroma tanah basah tanpa jejak pahit teh. Ia menutup mata dan membayangkan Saraswati berjalan menjauh di tempat yang terang. Tanpa noda, tanpa fitnah, tanpa racun. Sementara Ratna mungkin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di tempat lain yang tak bisa dilihat mata manusia. Dan sejak hari itu rumah tua itu tak lagi dihantui oleh arwah yang menuntut melainkan oleh kenangan tentang bagaimana satu cangkir teh dan satu kebohongan mampu menghancurkan dua kehidupan sekaligus. Meninggalkan pelajaran bahwa kebenaran mungkin bisa dikubur, tetapi ia selalu menemukan cara untuk bangkit dan mengetuk pintu hati yang paling keras sekalipun.